الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat Allah kita kembali bisa melakukan amal-amal kebaikan. Semoga salat subuh yang sebentar ini kita lakukan, kemudian majelis ilmu yang pagi ini kita laksanakan, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita, dan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Salah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan supaya kita berada di atas kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan dunia tapi kebahagiaan akhirat, adalah manakala kita membiasakan di dalam hidup kita berucap dan bersikap jujur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, surah ke-33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman laki-laki ataupun orang beriman perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang yang taat baik laki-laki ataupun perempuan. Ini disebutkan dari yang umum-umum dulu, kemudian baru yang khusus. Wassadiqina wassadiqat, laki-laki yang jujur, yang benar, dan perempuan yang jujur. Wassabirina wassabirat, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah. Wassa'imina wassaimat, laki-laki yang gemar berpuasa, perempuan yang gemar berpuasa. Wal hafizat wal hafizina furujahum wal hafizat,
laki-laki yang menjaga kehormatannya dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Wazakirinallaha katsira wazakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah, perempuan yang banyak mengingat Allah. A'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka maghfiratan wa ajran azima, Allah sediakan ampunan dan kemudian pahala yang besar. Lihat, Allah sebutkan di sini 10 pasang. Pertama, muslim, laki-laki perempuan. Mukmin, laki-laki perempuan. Kemudian berikutnya adalah al-qanitin, orang yang taat, laki-laki perempuan. As-sadiqin, laki-laki yang taat, perempuan yang taat. Kemudian orang yang sabar, laki-laki perempuan. Kemudian orang yang khusyuk, laki-laki perempuan. Orang yang bersedekah, laki-laki perempuan. Orang yang berpuasa, laki-laki perempuan. Orang yang ingat kepada Allah, banyak-banyak, laki-laki dan perempuan. Yang ke-9 tadi, orang yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan. Terakhir yang ke-10 yang sebentar ini, orang yang ingat kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan. Apa imbalan yang Allah sediakan? A'addallahu lahum, Allah sediakan, Allah janjikan untuk mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Dua tawaran yang sangat menarik yang disediakan oleh Allah. Yang pertama adalah ampunan. Siapa orang yang tidak butuh ampunan? Semua orang membutuhkan ampunan. Siapapun, sekalipun dia adalah orang yang banyak kebaikannya, banyak amal soleh sekalipun, dia tetap membutuhkan ampunan. Karena itulah tengok ketika Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, seandainya saya bertemu dengan malam Qadar itu, ketika Nabi cerita tentang malam Qadar, Aisyah nanya, seandainya saya jumpa dengan malam Qadar, apa yang saya minta? Apa kata Nabi kepada Aisyah? Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau mencintai orang yang meminta maaf, dan maafkanlah aku. Apakah berarti Aisyah orang penuh dengan dosa? Tidak. Sebersih-bersihnya orang, Bapak Ibu, dia sangat butuh dengan ampunan. Ampunan model-model awak, Bapak Ibu, lebih butuh lagi. Kemudian wa ajran azima, pahala yang sangat besar. Nah, di antara golongan yang dijanjikan itu apa? Yang dijanjikan itu adalah as-sadiqin was-sadiqat, orang yang jujur, baik laki-laki ataupun perempuan. Jujur adalah suatu amalan yang amalan itu mudah. Jujur itu mudah, Bapak Ibu. Yang susah itu bohong. Kenapa jujur itu mudah? Karena orang jujur dia tak perlu mikir. Coba ditanya, kamu kemana? Kemana dia? Itu yang dia jawab, saya ke situ. Tidak perlu otaknya mikir, Pak Ibu. Kamu kenapa terlambat? Macet, disebut macet. Beda dengan orang pembohong. Kamu kemana? Kemana bagus ya? Mulai otaknya mikir. Dengan siapa kamu pergi? Dengan siapa bagus ya? Mulai pikir lagi. Makanya orang paduto itu Pak Ibu, otaknya kok panik, Pak. Latihan. Bekerja keras. Sama bantu oto dia pergi muatan berat. Pokoknya kalau ada umuang 40 tapi wajahlah 62. Bantu-bantuannya kau tidak pasti dulu. Kau diacok baduto. Jadi jujur itu lebih mudah, Bapak Ibu. Jujur itu mudah. Dan semua orang fitrahnya senang dengan jujur. Apa-apa senang tidak punya istri jujur? Bukan ibu aku tanya, apa-apa senang tak punya istri yang jujur? Senang. Ibu-ibu senang tak punya suami jujur? Ibu-ibu senang tak punya anak jujur?
senang. Sekalipun ibu tidak jujur. Iya Bu. Jujur ketika muntuangan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jujur itu lebih mudah Bapak Ibu. Lebih mudah jujur itu. Utawa enggak terporsir. Lebih mudah mana? Menyampaikan apa adanya daripada ngarang-ngarang. Lebih mudah mana? Lebih mudah menyampaikan apa adanya daripada ngarang. Ngarang itu berpikir tuh Pak Ibu. Kalau saya jawab begini, jangan-jangan. Kalau saya jawab begini, jangan-jangan. Banyak jangan-jangan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, secara fitrah, jujur itu jauh lebih mudah dibandingkan berbohong. Jujur itu lebih mudah dibandingkan berbohong. Kemudian yang kedua, jujur itu menenangkan. Orang yang jujur itu Pak Ibu tenang. Tenang. Orang yang berada di atas kebenaran itu tenang. Kenapa jujur itu tenang? Karena orang yang jujur itu berada di atas kebenaran. Dan kebenaran itu menyebabkan orang menjadi tenang. Apa Ibu? Kalau ada razia polisi, razia kendaraan, kemudian sado surek cukui, semua lengkap, perasaan perasaan tenang, bukan senang Bu ya, tenang, tidak ada masalah, santai aja. Tapi kalau razia SIM tidak ada, Honda mati pajak, SIM tidak ada, polisi berbaris-baris razia, perasaan kecepatan jantung kecepatan jantung. Lihat Bapak Ibu, bagaimana tidak berada di atas kebenaran itu menyebabkan orang tidak tenang. Bapak Ibu jangan kira orang yang membunuh 6 orang syuhada saudara kita FPI itu mereka tenang sekarang. Tidak Bapak Ibu. Yang meninggalnya sudah tenang, dia sudah beristirahat. Bapak Ibu jangan kira yang membunuh itu, sekalipun kita tidak tahu siapa dia, jangan kira dia tenang Bapak Ibu. Karena dosa itu tidak akan pernah menyebabkan orang tenang. Dosa itu tidak pernah menyebabkan orang bahagia. Keterangan kepolisian dengan keterangan pihak FPI berbeda. Polisi ngomong gini, FPI ngomong gini. Tidak mungkin kedua-duanya jujur. Pasti salah satunya berbohong. Pasti. Tidak mungkin. Masa ada satu peristiwa, 2 cerita, dua-duanya benar? Mustahil. Wah, tunggu Bapak Ibu. Kita tunggu, kita berdoa kepada Allah sehingga terbuka yang benar dan kemudian menjadi hancur kebohongan itu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling jujur. Allah itu jujur. Karena itu semua yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu adalah benar. Tidak ada yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran kecuali dia adalah kebenaran. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling jujur. Karena itu tidak ada yang beliau sampaikan kecuali juga kebenaran. Semua yang disampaikan oleh Nabi, baik yang beliau sampaikan itu termakan oleh akal kita atau tidak termakan oleh akal kita, itu jujur, itu benar. Lihat Bapak Ibu, kalau kaji salah satu kejujuran Nabi. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang teguran Allah kepada Nabi. Salah satu yang sangat masyhur
adalah surah Abasa. Bagaimana Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bermuka masam kepada seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, engkau bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika datang. Jadi Allah menggunakan kata ganti orang ketiga. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang buta. Padahal ayat itu untuk Nabi. Allah tidak katakan, Muhammad, tidak ada Allah begitu. Di sini pelajaran juga bagi kita. Kalau ada orang keliru, kalau letalok pakai bahasa sindiran, tidak perlu sabut nama, tidak usah. Kok lain masih talok dengan bahasa sindiran. Tapi kalau disindir, Ustaz, ayo tidak yo mengerti lo, yo sabut nama itu. Buat do sabut nama itu. Apa tuh Ustaz kalau disindir-sindir, Ustaz tidak mengerti Ustaz. Disindir-sindir tidak mengerti. Jadi tu sabut saya namanya, itu siapa? Jadi ada tipe orang kok, Pak Ibu, nyo sindiran kok tidak masuk dari depan. Tak tahunya dong kalau yang dimakasih itu inyo lah disindir-sindir aja galak-galak ya Pak, ya santai segaya, tak berubah ke wajah dia lah gitu. Kalau tipe orang bantu itu bahasa orangnya itu. Itu ya bahasa buat plat nomornya itu. Tapi Nabi tak begitu. Nabi tahu Pak. Padahal ketika itu Nabi bermuka masam kepada sahabat yang buta itu, bukan karena beliau merendahkan dia, tapi karena memang beliau telah ada urusan sebelumnya. Jadi Nabi bukan meninggalkan, memang sejak awal dengan yang lain, dengan tokoh-tokoh Quraisy, ya seperti Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya, yang Nabi sangat harapkan keislaman mereka. Karena mereka adalah tokoh, kalau tokohnya masuk Islam, gak ada kemungkinan orang di bawahnya pun masuk Islam. Jadi bukan karena Nabi condong kepada orang-orang besar, bukan. Ditegur oleh Allah. Bayangkan, bermuka masam saja ditegur. Sekali bermuka masam. Awak pada kali muka masam Pak. Boleh akhir bulan, masam sangat muka wali. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, seandainya Nabi itu menyembunyikan kebenaran, apa ayat itu beliau sampaikan kepada kita, Bapak Ibu? Seandainya Nabi itu menutupi kebenaran, maka ayat itu beliau sampaikan kepada kita. Rancang tutup saya Nabi. Ku indah ayat kau. Ayatku mengkritik bahwa jatuh di bawah jadinya kau. Tidak, beliau tetap sampaikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Bapak Ibu, kembali kita bahwasanya jujur itu lebih mudah dibandingkan berbohong, dan kemudian jujur itu lebih tenang dibandingkan berbohong. Jujur itu pahit di awal Bapak Ibu, tapi manis di akhir. Bohong itu manis di awal, tapi pahit di akhir. Orang yang bohong itu tidak akan bahagia, Pak. Karena ini menentang fitrah. Karena itu kebahagiaan itu tidak jauh-jauh letaknya. Ada orang cari kebahagiaan kemana? Cari kebahagiaan ke tempat wisata, cari kebahagiaan ke gunung, cari kebahagiaan ke pantai. Tiba di situ bahagia seketik banyak. Tiba di rumah, suntuk lah. Apalagi manusia itu kan punya sifat dinamis, tidak betah dengan sesuatu yang itu saja. Ketika di rumah nak baik, ketika lah tiba di luar nak capek tiba di rumah. Itu waktu Pak. Dan tinggal di bukit nak ke pantai, dan tinggal di pantai nak ke bukit. Selek ketika raya dari bukit
Teragak nak pai kacocok. Pai kapalka kapainan. Orang painan teragak nak mencari kebun binatang. Apa yang kemari? Rupanya di mana sobok pai bu? Bersobok di selayang padang panjang. Tak menggarik-garik tu apa? Macet total itu. Bahagia itu adalah dengan taat Bapak Ibu. Jadi orang yang jujur itu dia akan bahagia. Kenapa? Karena jiwanya tenang, jiwanya plong. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah mengira orang yang berbohong itu sekalipun dia sukses dengan bohongnya, hatinya tidak bahagia Bapak Ibu. Karena Allah telah menjanjikan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah memasukkan, telah menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Para ulama membagi kejujuran itu menjadi 3 bagian. Sebagaimana bohong itu juga 3 bagian. Yang pertama adalah jujur di dalam ucapan, menyampaikan apa adanya. Apa adanya sampaikan. Artinya dia menyampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kejadian A, cerituan A. Kejadian B, cerituan B. Itu namanya jujur di dalam ucapan. Jujur di dalam ucapan. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum bil kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Hendaklah kamu senantiasa berada dengan kejujuran, karena jujur itu mendekatkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mendekatkan kepada surga. Dan berhati-hatilah kamu dengan kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan itu mendekatkan kepada keburukan dan keburukan itu mendekatkan kepada neraka. Jadi kalau kita ingin masuk surga, Bapak Ibu, tak cukup minta-minta aja. Minta iya perlu, berdoa itu perlu, cuma minta saja tidak cukup. Surga itu adalah gabungan antara permintaan dengan ikhtiar. Di satu sisi kita berikhtiar, di sisi lain kita meminta, sekalipun nanti pada ujungnya kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu tak cukup diminta-minta saja Pak itu. Boleh antara permintaan dengan perbuatan tak nyambung. Permintaan masuk surga, pekerjaan mengantarkan ke neraka, tak nyambung. Berapa banyaknya orang kadang-kadang antara permintaan dengan perbuatannya tak nyambung. Permintaan supaya dilapangkan rezeki, banyak rezeki, melimpah. Kerajaannya mana? Lalu serumah Pak. Itu antara ucapan dengan perbuatan tidak nyambung. Ada orang setiap hari berdoa supaya badan disiap oleh Allah, jauh dari segala macam penyakit. Merokok di ampe bungkus sehari. Tidak nyambung itu. Antara permintaan dengan perbuatan tidak nyambung. Jadi Nabi mengingatkan, hendaklah kamu berada di atas kejujuran, karena jujur itu akan mendekatkan kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mendekatkan kamu kepada surga. Sebaliknya, bohong itu mendekatkan kepada keburukan, dan keburukan itu mendekatkan kepada neraka. Karena itu Pak Ibu, hakul yakin. Ya, peristiwa pembunuhan 6 orang, insya Allah mereka telah tenang. Mereka adalah mustahil, mereka adalah orang-orang yang sedang beristirahat. Tidak ada pengakuan dari siapapun bahwa mereka ini adalah pelaku maksiat. Tidak ada orang-orang lain berupaya. Mereka telah tenang. Tidak begitu pun 6 orang itu akan mati juga. Tidak dengan cara itu dia akan mati juga. Tapi yang membunuhnya, apalagi
mengatakan fakta yang tidak sebenarnya. Apakah tenang? Wallah, demi Allah tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini kejujuran yang pertama, sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya. Sampaikan apa adanya, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Malah Nabi bercanda pun Nabi tidak pernah bohong. Bercanda, bayangkan. Padahal biasanya kalau garah itu kan banyak dokter biasanya. Nabi bercanda pun tidak pernah bohong, Bapak Ibu. Pernah Nabi ketika itu ada seorang sahabat disebutkan sedang naik unta. Untanya besar. Kemudian di pagaran Nabi, baku anak unta dinaiki. Kok kamu naik anak unta? Maka sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, bukan anak unta, unta sebesar ini. Apa kata Nabi? Sebesar-besar unta dia tetap anak dari ibunya. Bayangkan. Memang unta itu ada sesuatu. Unta itu ada dilayan. Nama layannya siapa? Induknya. Kan jujur Nabi. Awak Bapak Ibu jangankan garah Pak, serius pun kadang-kadang beruntung. Apa boleh garah? Bapak Ibu sekalian rahimahumullah. Ini kejujuran yang pertama. Kejujuran yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Jujur di dalam perbuatan. Apa maksudnya? Jangan sampai yang kita ketahui hanya sekedar pengetahuan. Kalau dia adalah suatu kebaikan, itu untuk diamalkan. Kalau itu suatu keburukan, maka itu untuk ditinggalkan. Di sebenarnya Bapak Ibu, semakin bertambah ilmu Pak, semakin bertambah amal. Begitu. Ada orang ilmu lain tambah apa Ibu? Mengaji lain. Tapi yang karena jauh tidak berubah. Boleh paham tuh, tapi boleh bisa. Itu sekali. Antara ilmu dengan perbuatan tidak nyambung. Lain ilmunya, lain pula amalnya. Padahal ilmu itu menghasilkan amal. Tidak ada sahabat belajar untuk sekedar mengisi kepala. Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada para sahabat belajar mengetahui ilmu, belajar ilmu dari Nabi SAW untuk memperbanyak pengetahuan mereka. Tidak ada. Semua mereka belajar untuk menjadi panduan dalam amal. Tahu bagaimana sholat yang benar supaya sholatnya jadi benar. Tahu bagaimana akhlak yang baik supaya akhlaknya baik. Tahu ini dosa supaya itu tidak dikerjakan lagi. Jadi kalau ada orang tahu sesuatu tapi tahunya dengan sesuatu tidak menyebabkan dia melakukan sesuatu itu, berarti dia bohong di dalam perbuatan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang banyak. Jadi golongan pertama tadi banyak, yang kedua pun tidak kalah lo banyak. Koruptor itu mana dia tidak tahu Bapak Ibu bahwa koruptor itu tidak boleh. Malah menteri yang korupsi itu kecil. Jangan bawa pulang yang bukan hak. Kasihan anak dan istri. Dia korupsi. Mengicik lain pandai. Berpasan lo ke anak buah. Berpasan lo ke staff. Sampaikan depan orang banyak. Bekerjalah dengan jujur. Jangan bawa pulang yang bukan hak. Kasihan anak dan istri. Anda tidak lama sudah mengecek, ya kan? Tidak ada orang yang korupsi itu karena menganggap korupsi itu benar, Pak. Tidak ada, Pak. Ilmunya ada, cuma ilmu tidak menghasilkan amal. Itu namanya bohong di dalam perbuatan, tidak cocok. Tidak cocok antara pengetahuan dengan pengamalan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang ketiga kejujuran yang ketiga adalah jujur di dalam masalah niat. Itu yang sangat berat. Jujur dalam niat.
Di lisan kita bisa mengatakan karena Allah, tapi karena apa sebenarnya nih di dalamnya menentukan Bapak Ibu. Karena itu bisa jadi ada dua orang beramal dengan amalan yang sama, satu dapat besar, satu dapat kecil pahalanya. Atau satu dapat pahala, satu tidak dapat pahala. Padahal amalnya sama. Bapak Ibu jangan kaget. Ada dua orang melakukan amalan yang sama, persis tidak ada beda. Satu dapat pahala besar, satu kecil. Atau satu diterima, satu tidak diterima. Padahal perbuatannya sama. Allah Maha Adil, Bapak Ibu. Dan mungkin Allah zalim. Allah tidak hanya melihat luarnya, tapi Allah juga melihat apa yang menjadi landasannya. Dia harap apa dari perbuatan itu? Apa yang dia inginkan? Karena itu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala, sahabat Muawiyah, beliau pingsan setiap beliau mendengar hadis yang menyebutkan tentang 3 orang pelaku amal soleh, tapi justru dicampakkan ke dalam api neraka. Orang yang pertama adalah orang yang jihad di jalan Allah, kemudian dia syahid. Di akhirat Allah tanya dia, Allah kasih dia kesempatan bicara. Apa yang menyebabkan kamu mau berjuang di jalanku sampai kamu terbunuh? Dia berkata, karena engkau ya Allah. Allah katakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu melakukan itu semua supaya disebut oleh manusia, supaya dikenang oleh manusia, supaya diingat-ingat oleh manusia kelak. Semua itu telah kamu dapatkan. Maka tidak ada bagianmu di sini. Orang itu pun dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah orang yang dermawan, orang yang mengeluarkan harta. Dermawan kok sulit Bapak Ibu. Dermawan itu bukan perkara yang mudah. Dermawan mudah mengeluarkan harta, melepaskan harta. Itu luar biasa itu. Itu makanya orang-orang munafik. Orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Munafiqun, seandainya mereka diizinkan untuk beramal, apa amalan yang akan mereka lakukan? Fa'as-sadaqah. Mereka akan bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu berat Bapak Ibu. Beda dengan salat. Salat itu apa? Apa manfaat, apa korban kita dengan salat Bapak Ibu? Apa yang keluar dengan buat salat? Katu saja. Beda dengan sedekah. Apalagi kalau jumlahnya kadang beragi ke orang pajak, mengapa tu kada pesenya. Dan pandai ada. Nampai pagi pulang petang dan tunjuk kemangat-mangat kada pesenya. Orang yang gemar bersedekah itu Pak, itu perang dengan hawa nafsu. Karena sifat dasar manusia itu cinta harta. Sifat dasar manusia senang harta. Apa Ibu yang tidak senang harta? Boleh tunjuk tangan. Boleh tunjuk tangan. Tidak ada kan? Nah, berarti letapakan kaji kok. Jujur berarti Pak. Sifat dasar manusia itu mencinta harta. Cuma level kecintaan itu tinggi-tinggi Pak. Tapi cinta itu pasti ada. Dan salah satu akibat cinta harta itu adalah berat ketika mengeluarkan. Mampu jangan heran loh. Ada pengajian jemaah lain seratu infak cuma 40.000. Jangan heran. Satu jemaah lain infak 40.000. Ketika kotak lalu tu Pak, ni cecak lalu. Kotak lalu Pak, cecak lalu. Lah lewat kotak tu baru jago. Alhamdulillah. Ni cecak dah tahu. Lalu sekolah. Tak. Cuma yang ada saja. Kalau ada berarti yo, kalau tidak berarti tidak. Bayangkan, dia adalah orang yang gemar bersedekah di akhirat.
Allah tanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan itu semua? Dia jawab, karena engkau ya Allah kadzdzabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu semua supaya kamu dikenali oleh manusia sebagai orang yang dermawan, orang yang populer kamu dengan sebutan itu. Dan kamu memang sudah dapatkan, semua orang mengenalmu dengan itu. Maka tidak ada bagianmu di sini, dicampakkan dia ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Allah tanya juga, kenapa? Kemudian dia jawab pula, karena engkau. Allah berkata, tidak. Kamu melakukan itu supaya kamu disebut qari, supaya kamu begini, supaya kamu begitu, dan kamu sudah mendapatkan. Karena itu hati-hati Pak Ibu. Hati-hati. Jangan kita hanya sibuk dengan cara beribadah tapi lupa dengan masalah niat. Jadi jangan sampai awak fokus kepada bagaimana caranya, sunnahnya, tetapi kita lupa kepada landasannya, yaitu niat yang ikhlas. Karena itu bisa jadi ada orang yang amalnya sama, perbuatannya sama, satu besar pahala, satu kecil, atau satu diberi pahala, satu tidak diberi pahala. Karena amal tidak hanya ditentukan pahala oleh amalnya, tetapi juga ditentukan oleh niatnya. Lihatlah perkataan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, rubba amalin shaghirin tukabbiruhu biniyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu biniyah. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil dibesarkan oleh Allah pahalanya disebabkan oleh niat. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar dikecilkan oleh Allah pahalanya juga disebabkan oleh niat. Baik Ibu sekalian, mari kita berupaya sekuat kemampuan kita untuk mewujudkan 3 kejujuran ini. Yang pertama adalah jujur dalam ucapan, kedua jujur dalam perbuatan, yang ketiga jujur di dalam masalah niat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu.